Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang maaf kalau suara saya sedikit parau, sedang dalam masa pemulihan. Saya berharap tidak akan menulari siapa saja. Pak Yohanes, maaf saya pakai ininya. Okay. Kita akan bersiap untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita dalam fellowship kita hari ini, yang merupakan persiapan memasuki masa Prapaskah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH, Pendeta Universitas Kristen Maranatha, dengan tema Flexing versus Spiritualitas Ketersembunyian. Pada ibadah kita hari ini, ada prosesi pemberian abu sebagai tanda perendahan diri di hadapan Tuhan memasuki Prapaskah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang belum mengikuti Rabu Abu dan bersedia untuk mengikuti prosesi pemberian abu, dipersilakan untuk ke depan dengan arahan dari Bapak Pendeta. Demikian juga bagi yang sudah mengikuti prosesi pemberian abu di gerejanya masing-masing, bila akan mengikuti kembali prosesi pemberian abu, juga diundang dan dipersilahkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nats pembimbing bagi kita semua pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Saya undang jemaat untuk tetap berdiri sembari kita menyanyikan pujian kita yang pertama, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendudukkan kepala bersama, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat semua penyertaannya bagi kita semua di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Mulia, kami datang kepadamu pada saat ini ya Bapa, untuk mengucapkan rasa syukur kami buat segala karunia, buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, terlebih pada saat ini kami masuki masa Prapaskah ya Bapa. Kami mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat penebusan dosa-dosa kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa pada saat ini juga ya Tuhan untuk menyerahkan kebaktian kami pada hari ini ya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang Roh Kudus-Mu yang berkarya Bapa. Bila Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, nama Tuhan kami yang tunggal. Amin. Lagu pujian kita yang pertama diambil dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1 dan 2, Ku ingin menghayati. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Kami undang Bapak Pendeta Yohanes untuk memberikan firman kita pada hari ini. Mari kita bersama menaikkan doa untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami sebagai gereja-Mu di seluruh dunia telah memasuki masa Prapaskah. Kami akan memasuki masa Prapaskah yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri kami merayakan peristiwa yang menentukan keselamatan, yaitu Paskah, kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan mengekspresikan iman kami melalui pengolesan abu karena kami berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Karena itu kami sebagai gereja juga dipanggil untuk berpuasa. Bapa berkati supaya firman-Mu
dapat membuka mata hati kami dan kami boleh diperbaharui. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Injil Matius pasal 6. Kita membaca Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tema flexing versus spiritualitas ketersembunyian. Saudara-saudara, mengapa poin ini menjadi poin utama? Oleh karena kita sebagai insan dan umat menghadapi satu kondisi yang menyebabkan kita jatuh miskin, bahkan menjadi orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan iman yang kita hayati bersama. Dan karena itu di dalam konteks ini, poin utama di dalam masa prapaskah adalah bagaimana kita mawas diri. Ada self-awareness. Karena di dalam self-awareness ada introspeksi, sebuah proses yang dimana kita membuat refleksi tentang diri kita. Self-evaluation. Karena apa, saudara-saudara? Karena musuh kita ini ternyata bukan orang-orang di sekitar kita. Musuh kita yang paling berbahaya adalah diri kita. You are your own worst enemy. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, tidak ada cara lain untuk mengembangkan diri adalah kalau kita mampu mengembangkan kemampuan introspeksi, kemampuan mawas diri, kemampuan self-awareness, sehingga kita bisa mengetahui kekurangan, kelemahan kita. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa self-awareness itu, kita bisa evaluasi, maka gereja mengajarkan salah satu poin adalah masa prapaskah diisi dengan puasa. Dan puasa di sini dalam pengertian berpantang, Bapak Ibu. Dan kebetulan saudara-saudara kita yang non-Kristen juga berpuasa. Lalu apa bedanya puasa Kristen dan puasa dari saudara-saudara kita? Yaitu bahwa kita bukan puasa itu mengurangi makan. Ya. Itu kesalahan besar. Puasanya orang Kristen bukan mengurangi makan. Tetapi seperti musuh kita, apa yang paling melekat, yang membelenggu kita, itulah yang harus kita puasa. Ya. Karena itu puasa di sini adalah berpantang. Jadi kata utama yang digunakan kata berpantang, bertarak. Ya. Itu merupakan satu kosakata spiritual yang mau mengatakan bahwa yang paling bahaya itu bukan makanan. Tapi bagaimana kita mengalahkan apa yang paling melekat dengan diri kita. Kalau saudara melekat kepada game online, saudara harus puasa di game online. Kalau saudara melekat kepada kesukaannya shopping, ya Bapak Ibu, saudara-saudara juga harus berpantang dengan shopping itu. Ya. Jadi kita harus mengenali apa yang paling melekat kepada diri kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kemelekatan ini sangat terlihat. Ini statistik yang saya terima bahwa karena orang itu tidak bisa mengatasi dengan diri mereka, melekat dengan banyak barang, dengan banyak materi, dengan hal-hal yang duniawi, maka jumlah pinjol itu
terus-menerus makin meningkat. Kalau saudara perhatikan, ternyata antara orang Jakarta dan orang Jawa Barat itu menarik sekali. Bukan orang Jakarta yang paling konsumtif dengan pinjol, justru orang Jawa Barat. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini menjadi satu catatan penting karena pinjol juga berkaitan dengan judi online dan itu menghancurkan begitu banyak keluarga. Dan orang-orang ada yang stres dan beberapa orang yang akhirnya memilih bunuh diri, mahasiswa juga bunuh diri hanya karena masalah pinjol. Saudara-saudara, dan itu diekspresikan bahwa kenapa kita pinjol bukan karena kita memenuhi kebutuhan, tapi karena kita sedang memenuhi keinginan kita. Ya. Dan keinginan itu apa? Yaitu bahwa saya ingin memamerkan, saya flexing. Kita ingin terlihat sebagai orang yang keren, orang yang kaya, orang yang makmur, orang yang perlu diperhitungkan secara materi, maka kita memamerkan. Jadi flexing adalah perilaku memamerkan atau menunjukkan kekayaan, atau bukan kekayaan tapi gaya hidup mewah, atau pencapaian materi secara berlebihan khususnya di media sosial. Saya jumpai ada orang-orang dengan gaji yang sangat standar UMR, tapi di Instagramnya itu mengesankan bahwa dia adalah sultan Bapak Ibu. Ya. Nah saudara-saudara, ini kan merusak dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita mengetahui bahwa dampak dari flexing itu jumlah pinjol dan judi online itu meningkat. Dan pemerintah tidak bisa mengatasi itu karena terus-menerus, karena ada kebutuhan, ya, ada need, ya ada demand, begitu. Itu hukum ekonomi Bapak Ibu. Ya. Dan kita akhirnya selalu sensitif dengan apa yang dimiliki orang lain. Wah, ini tetangga saya punya motor baru, saya juga beli motor baru. Mahasiswa juga gitu. Wah, teman saya punya handphone baru, saya pun juga harus punya handphone baru. Semuanya berlomba-lomba. Saya berharap bahwa Maranatha, Civitas Akademika sadar bahwa kita harus melihat dampak flexing itu merusak diri kita. Ya. Dan kita kehilangan satu poin penting sebagai orang percaya, yaitu spiritualitas ugahari. Ugahari adalah sikap sederhana. Sikap yang mampu mengekspresikan utamanya kualitas bukan kuantitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bukan hanya flexing secara ekonomis, dan sekarang kita pun juga menghadapi religious flexing. Orang-orang memamerkan kesalehannya di depan publik, berdoa di jalan raya, di tengah jalan. Saudara-saudara, atau mungkin kita memamerkan kesalehan kita di gereja ataupun pelayanan kita di media sosial bukan dalam rangka untuk mempermuliakan Tuhan. Atau mengatakan, lihat nih saya ini orang aktif loh di gereja, saya ini orang penting loh, saya ini adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan itu dengan foto-foto yang ada. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Semuanya ditampilkan tapi kita hanya ingin tahu motifnya apa. Ya. Nah kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan tingkat kesalehan atau ketaatan kepada Tuhan, maka bahaya yang mengancam adalah dalam kehidupan masyarakat kita muncul begitu banyak orang-orang yang munafik, hipokrit Bapak Ibu. Dan ini yang ditampilkan di dalam ruang publik negara kita ini. Pejabat-pejabat yang begitu fasih berbicara mengenai karakter tentang kesalehan, tapi setelah itu tidak lama lagi berurusan dengan KPK. Ya. Saudara-saudara, karena itu kita harus hati-hati dengan itu. Atau jangan sampai kita di sini, Civitas Akademika yang terjebak di dalam kemunafikan. Tapi perilaku kita ini jahat banget. Kita menindas,
kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang asusila. Kita juga tidak segan untuk walaupun mengutipnya itu kecil, tapi sebenarnya kita sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah nilai yang mungkin dunia di sekitar kita itu tidak terlalu memahami. Tapi inilah kekasan dalam iman Kristen. Yesus berkata salah satunya, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah, tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya supaya dilihat orang. Lalu apa upahnya? Yesus berkata, upahnya yaitu waktu kamu dipuji, wih kamu saleh, itulah upahnya. Wih kamu keren, itulah upahnya. Wih kamu dekat dengan Tuhan, itu upahnya. Tapi Tuhan tidak memberi upah apa-apa. Mengapa kita tidak boleh menjadi pribadi yang pamer, yang flexing atau religious flexing? Karena ditegaskan di dalam firman Tuhan. Kami sekalian itu seorang najis, kita ini najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau kita pakai kain kotor, apanya yang saya banggakan? Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan masyarakat kita seringkali memamerkan kesalehan-kesalehan yang di dalam Alkitab disebutkan, kesalehan kamu seperti kain kotor. Tidak ada yang dapat kamu banggakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu kita harus menyadari dan melihat motif yang terdalam dari flexing, yang kalau saya tangkap itu adalah ingin mendapatkan pengakuan sosial, ingin meningkatkan status sosialnya untuk mencari validasi dan juga supaya meningkatkan self confidence, rasa percaya diri lalu mengemas citra diri. Bagi Bapak Ibu yang cukup mengikuti, walaupun saya bukan psikolog tapi saya mengikuti. Penyebab ini semua adalah lahir dari kepribadian yang disebut dengan ego insecurity. Orang ini sebenarnya insecure, orang-orang seperti ini. Karena pribadi yang dewasa, yang maturity, itu adalah ditandai dengan ego security. Egonya itu cukup mantap, nyaman, dia tidak insecure. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pengakuan sosial, ingin meningkatkan status sosial, mencari validasi, supaya juga percaya diri kita makin bertambah, citra diri kita dikemas, itu semuanya lahir dari orang-orang yang insecure. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu Tuhan Yesus memberikan 3 nasihat yang utama, Matius 6 ayat 4, ayat 6, dan ayat 17-18. Kita perlihat, kalau kamu memberikan sedekah dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Kedua, kalau engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang di tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila engkau berpuasa, minyaki kepalamu, dan berpuasa itu dilihat oleh Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sedekah, ada doa, ada puasa. Dan satu kata penting dari seluruh ayat ini mengajarkan Allah itu tersembunyi. Allah itu transenden. Allah itu berada di dalam satu dimensi yang tidak dapat dijangkau, dan ia tetap mampu melihat. Dia maha tahu, omniscient. Dia omnipresent, dan karena itu Allah yang tersembunyi itu menyukai yang tersembunyi dalam arti positif. Tidak dipamerkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Maka di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang spiritualitas ketersembunyian. Dan itu berbeda dengan flexing tadi. Karena flexing itu di mana harga diri, martabat kita ditentukan orang lain. Sebaliknya, seorang yang hidup dalam spiritualitas ketersembunyian, semakin dia diberkati, makin makmur, dia tidak mau, dia pamerkan, dia mau. Dia sembunyikan. Saudara bisa melihat para konglomerat di dunia ini, tampilannya mewah atau sederhana, Bapak Ibu? Misalnya yang pemiliknya Facebook itu, Meta itu, bagaimana? Tampilannya pakai apa? Sederhana banget, pakai kaos. Ini hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang ini ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan. Orang-orang status kelas menengah ke bawah, itu flexingnya tinggi loh Bapak Ibu. Makin menengah ke atas, dia tidak mau. Hati-hati kita semua Bapak Ibu. Ya? Dan makin kita bisa mengatasi itu, kita akan bisa menjadi pribadi yang otentik, yang apa adanya tapi bebas. Leluasa menjadi diri sendiri, kita tidak perlu bingung dengan apa kata orang tentang apa pakaian yang saya pakai, tapi yang terpenting adalah potensi yang kita miliki atau kita punya sebuah kapasitas yang besar. Karena pada akhirnya kualitas diri ditentukan oleh hubungan yang personal dengan Tuhan. Bukan orang lain. Kalau saudara dipuji itu saya beritahu, cuma diberitahu 1 detik. Wih hebat, cuma itu aja. Tapi setelah itu saudara dilupakan, percaya saya. Wih kamu kaya ya, itu hanya 1 detik Bapak Ibu. Tapi setelah itu Bapak Ibu akan dilupakan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih realistik. Amin ya Bapak Ibu, kita semua menjadi orang-orang yang lebih realistik dan tidak berpura-pura. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu kalau kita melanggar firman Tuhan, tidak menyembunyikan doa, sedekah, puasa kita. Lalu ditampilkan bukan hanya financial flexing tapi juga religious flexing, ya. Kita menjadi orang miskin secara finansial dan spiritual. Mental kita akan rentan dan tidak stabil. Karena kita terus-menerus sensitif dengan apa kata orang tentang diri saya. Lalu hidupnya dalam halusinasi dan fantasi, dia membayangkan dirinya. Tapi dia melupakan satu aspek penting, yaitu bahwa yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah ini Bapak Ibu. Kerja keras. Pengembangan diri dan prestasi, itu yang lebih penting. Di Maranatha yang ditampilkan adalah kemampuan akademiknya, bukan tampilan-tampilan yang di mana sebenarnya itu bukan milik kita, termasuk para mahasiswa. Menggunakan mobil yang sangat mewah, saya katakan kamu tidak kaya, itu mobil orang tua kamu. Untuk itu kamu harus bekerja seperti orang tuamu supaya berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita sebagai manusia punya hati nurani, dan hati nurani ini sunai desis. Sudah bersama-sama, 1, 2, 3. Sunai desis. 1, 2, 3. Sunai desis. Nah, sunai desis itu suara hati itu punya 3 elemen Bapak Ibu. Indeks, judex, vindex. Jangan bersama-sama. 1, indeks, judex, vindex. Jadi batin kita ini punya 3 institusi. 1 yang bikin indikator, aturan-aturan. Tapi juga ada hakimnya. Kalau kita melakukan kesalahan kan seperti ada yang mengingatkan. Kamu salah. Tidak boleh begini. Nah, kalau kita langgar, lalu ada yang membalas. Vindex, kita gelisah, kita khawatir menderita. Ini Bapak Ibu. Kalau ini terus dilanggar, kita akan mengalami gangguan mental Bapak Ibu. Karena ada ini, Vindexnya ini. Ada hakimnya. Nah karena itu bagaimana
Supaya kita menjadi orang Kristen yang menghayati hidup dalam spiritualitas ketersembunyian. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara, maka semakin kita memiliki spiritualitas ketersembunyian, kita makin mampu mempermuliakan Kristus. Kemudian yang kedua, kita bisa memurnikan hati kita, menghilangkan motif cari panggung. Ya, saya berharap di Maranatha jangan ada orang yang coba cari panggung dengan segala macam cara, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan kita mampu memikirkan hal-hal yang lebih mulia, yang suci dan kekal. Kita bertekad, karena kita Universitas Kristen, kita singkirkan semua hal yang duniawi. Hasilnya, kita semua lebih kreatif, pasti inovatif, dan tentunya produktif. Tuhan memberkati dan menolong kita. Selamat berpuasa dan Tuhan menolong kita. Amin. Yang pertama kali dan mudah-mudahan ini dapat terlanjut dalam momen-momen selanjutnya. Kita akan melaksanakan prosesi pengolesan abu. Bapak Ibu, pengolesan abu bukan sakramen tapi bersifat sakramental. Sehingga kalau kita sudah dari gereja, Bapak Ibu jangan takut untuk abu hanya merupakan sebuah peristiwa yang mengingatkan bahwa kita adalah dari debu tanah. Nah, nanti akan kita bersama-sama maju dengan tertib dan ada 5 orang yang berdiri di sini untuk membantu Bapak Ibu mengoles dahi Bapak Ibu. Ya. Saya harap bahwa kita boleh tertib dan yang kedua kita diingatkan bahwa kita berasal dari debu tanah. Izinkan saya bersama-sama menaikkan doa lebih dahulu. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang menciptakan kami dari debu tanah, kami fana tidak berarti, dan kami tidak ada nafas hidup kecuali Engkau yang memberikannya. Kami berdoa supaya abu yang akan kami terima menjadi pengingat akan kefanaan kami, agar masa pertobatan kami dapat kami hidupi dan jalani setiap hari. Kami ingin membawa hidup kami semakin menghidupi kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama menyanyikan pujian KJ 158 dan mohon petugas untuk berdiri di samping kiri kanan saya. Dan kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Menghayati Sengsara Tuhanku. 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 Ku ingin menghayati sengsara
beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Waktu yang kau berikan terbuang olehku. Tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di layar, atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk atau keluar. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Allah Sumber Kuatku.
Selanjutnya silakan perhatikan ada pengumuman yang ingin disampaikan oleh BPK. Selanjutnya kami undang Bapak Pendeta Yohanes untuk memberikan doa syafaat dan persembahan. Mari kita kembali menyatukan hati kita dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Allah yang mengasihi kami dalam Kristus, yang adalah juru selamat kami. Melalui Kristus kami memperoleh anugerah pengampunan bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tapi karena pengorbanan-Mu yang sempurna. Kristus yang adalah juru syafaat, Dia adalah juru syafaat kami. Karena itu 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa dan Esa pula. Dia yang menjadi pengantara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami imani dengan sungguh bahwa setiap doa yang kami naikkan di dalam nama Kristus, Engkau dengarkan dan kabulkan. Karena itu dengarkanlah doa syafaat kami ya Kristus. Kami berdoa untuk Uka Maranatha, agar Engkau mengaruniakan hikmat pengertian dan juga suara hati yang sehat, sehingga kami senantiasa tidak melawan, melanggar hati nurani kami. Mampukan kami untuk mengolah dengan hati yang suci, indeks, judek, dan vindek, sehingga kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami berdoa untuk para pimpinan Uka Maranatha, untuk para pengurus YPTKM, kami berdoa untuk rektorat, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Rektor kami, Bapak Frans Umbudata. Tuhan lengkapi beliau dengan segala kasih karunia. Mampukan kami sivitas akademika untuk mendukung dan mengikuti seluruh arahan yang akan beliau sampaikan kepada kami untuk pengembangan dan kemajuan Uka Maranatha. Kami berdoa Bapak untuk setiap kami para wakil rektor, para pimpinan fakultas, dekan dan kaprodi, untuk setiap UKU, setiap direktorat, agar Engkau memampukan kami untuk mengutamakan budaya kualitas, bukan flexing. Kami berdoa Bapak untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, kami doakan bagi kami yang sakit dan berduka cita, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Engkau juga menolong Bapak Ketut Rowi Ernawan, TKT DSTI, pasca operasi, agar Engkau menolong beliau di dalam proses pemulihan operasi batu ginjal. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, demikian doa kami, ampunkanlah kami untuk menghayati masa prapaskah dengan bertarak, dengan berpantang, melawan segala hal yang melekat pada diri kami, melekat kepada batin perasaan kami, sehingga kami seringkali terbelenggu. Mampukan kami mengalami proses detachment, supaya kami bisa melepaskan diri dari ikatan dunia yang membelenggu kami. Kami percaya doa syafaat ini Engkau dengarkan, karena kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baik, jemaat sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan sekali lagi, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, dengan kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami undang kembali Pak Pendeta Yohanes untuk memberikan doa penutup sekaligus berkat. Jemaat, saya undang untuk bangkit kembali. Maaf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rendahkanlah dirimu. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Hidup kita fana, singkat, suatu saat akan berakhir. Mari kita menyadari kefanaan kita dengan melakukan hal yang kekal
yang mulia, yaitu pekerjaan kita sesuai bidang kita masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita juga selesai pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya sukacita Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Berkati